Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi tentang dakwah persuasif yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Abdurrahman Wahid dan Ahmad Habibur Rahman dan Wafa Reza Al-Mahdi. Yang pertama yaitu dakwah persuasion, pengertian dahulu. Menurut bahasa, artinya yaitu sebagai membujuk, merayu, meyakinkan, dan lain-lain, baik sifat-sifat maupun keduanya bertujuan untuk mengubah perilaku, kepercayaan, dan sikap. Sedangkan menurut istilah diartikan sebagai tujuan mengubah sikap dan tingkah laku orang, baik dengan tulisan maupun ucapan. Sedangkan menurut agama dijelaskan dalam surat Al-Imran yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan dari pendapat tokoh, yaitu dakwah Adnan Arhab memberikan pengertian dakwah adalah suatu usaha merubah sikap dan tingkah laku orang dengan jalan menyampaikan informasi tentang ajaran Islam dan menciptakan kondisi serta situasi yang diharapkan dapat mempengaruhi secara dakwah sehingga terjadi perubahan ke arah sikap dan tingkah laku positif menurut norma-norma agama. Dakwah persuasif bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan menggunakan data dan fakta psikologis dari mad'u sehingga mereka menemukan kebenaran dan kesadaran yang menjadikan sikap dan tingkah lakunya berpengaruh dan terarah untuk menerima serta melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jadi, dakwah persuasif adalah proses mempengaruhi mad'u dengan pendekatan psikologis sehingga mad'u mengikuti ajakan dai tetapi merasakan melakukan sesuatu atas kehendak sendiri. Yang kedua yaitu teknik dasar persuasif. Dalam teknik dasar persuasif, pada dasarnya merupakan kegiatan interaksi sosial. Dalam proses interaksi itu terdapat tindakan yang saling mempengaruhi antara dai dan mad'u, baik pada dakwah secara person approach dan dakwah face to face atau muka ke muka, general approach atau dakwah secara umum. Keduanya terjadi proses pengaruh mempengaruhi, merubah dan memperbaiki perilaku antara dai dan mad'u dan sebagainya. Demikian juga dai pelaksanaan dakwah persuasif menghendaki adanya perubahan keyakinan, sikap dan perilaku mad'u. Dakwah persuasif dakwah dilakukan agar dapat memperkuat atau mengubah sikap dan keyakinan penerima pesan agar mad'u mau melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan agama. Untuk mencapai tujuan dakwah persuasif tersebut, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dakwah persuasif, yaitu karakter dai dan mad'u, isi pesan, media yang digunakan. Terkait dengan konteks keterampilan interpersonal, karakteristik dai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan dakwah persuasif. Dalam dakwah persuasif, seorang dai tidak sekedar berperan sebagai komunikator, melainkan juga sebagai motivator dan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses dakwah, keberhasilan seorang dai adalah ketika dia berhasil mengarahkan dan mengajak mad'u untuk melaksanakan ajaran Islam. Karenanya, keberadaan dai sangat menentukan dalam proses kegiatan dakwah. Dakwah juga menyampaikan ajaran Islam kepada mad'u. Di dalamnya jadi proses penyampaian pesan yang harus disampaikan dan diperhatikan oleh dai dan teknik cara penyampaiannya agar dapat tersampaikan. Karena hal tersebut akan menentukan keefektifan dalam kegiatan dakwah. Dakwah yang efektif pada dasarnya merupakan kemampuan seorang menghadirkan diri sedemikian rupa, menciptakan relasi bermakna antara dai dan mad'u sehingga dapat mempengaruhi mad'u dan mengikuti pesan-pesan yang disampaikan.
mengusahakan terlaksananya dakwah persuasif perlu bagi dai terlaksananya dakwah menyinggung merupakan kebijakan dai. Dakwah persuasif membutuhkan skill maupun menyentuh perhatian mad'u. Dakwah perlu skill atau kemampuan yang nantinya dengan menguasai keterampilan interpersonal agar dai percaya diri berbicara di depan umum, agar mampu berbicara di depan umum dan berkomunikasi terhadap materi yang digunakan atau penyampaiannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu unsur dakwah persuasif. Keadaan psikis mad'u yang berbeda-beda menuntut metode pendekatan persuasif yang berbeda pula. Dakwah dapat bersifat persuasif apabila muncul dari faktor individu dai, materi dakwah serta keadaan psikologis mad'u maupun perpaduan antara ketiganya. Ada dua unsur yang dikiranya penting dari dakwah persuasif. Yang pertama yaitu kesiapan dai. Integritas menjadi poin utama, menjadi poin penting setiap dai, karena di dalamnya memuat nilai dan norma-norma ajaran agama Islam yang sinkron dengan kehidupan. Integritas akan memunculkan sikap percaya yang mana akan mendapat dukungan, simpati dan rasa hormat dari mad'u. Dan apabila integritas ini tidak ada pada diri dai, maka dakwah yang disampaikan itu akan diabaikan oleh mad'u. Kesiapan seorang dai itu tidak hanya dilihat saat berada di atas mimbar, berada di mimbar, melainkan pola kehidupan sehari-hari dari dai itu juga dinilai oleh mad'u. Dalam masyarakat itu banyak didapati dai yang diteladani dan selalu didengarkan apa yang terucap, apa yang diperintah oleh dai dan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mad'u. Semua itu karena ketulusan dan kesungguhan seorang dai dalam membimbing umatnya untuk berkeyakinan penuh kepada Allah. Yang kedua yaitu materi dan penyajian diri. Nah, materi dakwah yang merupakan sebuah pesan dari dai kepada mad'u dengan menyampaikan dengan penyampaian yang relevan tentang kondisi dan kebutuhan mad'u. Nah, apabila materi yang disampaikan dai tidak sesuai ataupun menyinggung mad'u, dakwahnya akan diabaikan, tidak akan membuahkan hasil yang baik. Cara penyampaian materi dibarengi dengan media juga berpengaruh pada pesan yang disampaikan kepada mad'u. Seperti mad'u diajak berdialog atau berdiskusi, bahkan disisipkan rasa-rasa humor saat dai menyampaikan materi kepada mad'u, supaya dakwahnya itu tidak monoton, hanya datar, dan mad'u itu tidak terlalu tegang saat mendengarkan dakwah yang disampaikan. Nah, bahasa yang dibawakan juga harus diperhatikan, karena setiap kata yang keluar dari mulut dai, terucap dari mulut dai, memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku manusia dengan diperkuat oleh landasan dari hadis dan Al-Quran ataupun kitab-kitab. Itu dapat memperkuat kepercayaan mad'u terhadap materi yang disampaikan. Nah, tiap-tiap kata yang diucapkan oleh dai itu memiliki karakteristik yang ditujukan kepada mad'u tertentu, tetapi tujuannya itu tetap satu, sama, yakni agar mad'u itu dapat menerima dan memahami dakwah dari mad'u.
dari dai. Baik, selanjutnya yaitu materi dakwah persuasif. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu qaulan baligon. Dalam bahasa Arab, kata balik mempunyai arti yang fasih. Khotib balik berarti juga ahli berpidato yang fasih dan lancar berbicara. Jadi dalam seorang pendakwah atau yang berbicara di depan itu dalam menyampaikan harus sesuai dengan yang dikatakan, ini sesuai yang fasih, secara jelas, biar dapat mudah dipahami oleh kalayak ramai mendengar. Selanjutnya yaitu qaulan layyinan, yang berarti lemah lembut. Qaulan layyinan berarti perkataan yang lemah lembut. Dalam komunikasi dakwah, perkataan yang lemah lembut merupakan ciri interaksi komunikasi dai yang mempengaruhi maudhu untuk mencapai hikmah. Jadi dalam menyampaikan itu harus bisa dengan lemah lembut supaya apa yang disampaikan itu bisa dipetik hikmahnya. Yang ketiga yaitu qaulan sadidan. Dalam bahasa Arab, sadid berarti benar dan tepat. Qaulan sadidan artinya pembicaraan yang tepat, jujur, tidak bohong. Kata qaulan, nah ya itu. Jadi apa yang disampaikan itu harus benar, tidak bohong. Jadi benar-benar apa adanya, sesuai dengan apa yang ia peroleh. Jadi tidak ada kebohongan dan jujur. Selanjutnya yaitu qaulan maisuron. Secara etimologi, maisuron berasal dari kata yasara yang artinya mudah dan gampang. Nah, qaulan maisuron perkataan yang mudah dan gampang dapat dipahami dan dimengerti dalam berkomunikasi. Jadi seorang pendakwah untuk menyampaikan gagasan itu selayaknya mudah dipahami, mudah dipengerti oleh pendengar. Jadi apa yang disampaikan itu biar paham secara keseluruhan. Yang kelima yaitu qulan ma'rufan, yang berarti baik, santun, dan tidak kasar. Menurut Quraisy Shihab, ma'rufan berarti baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ungkapan yang baik adalah ungkapan yang diterima sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan masyarakat lingkungan penutur. Jadi untuk menyampaikan gagasan tersebut harus disampaikan dengan yang baik sesuai kadar yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Misalkan lingkungan mahasiswa, bagaimana metode menyampaikan kepada mahasiswa biar mudah dimengerti. Misalkan kepada masyarakat berbeda lagi bagaimana cara menyampaikan biar mereka mudah untuk memahaminya. Yang terakhir atau qaulan kariman, yaitu berarti mulia. Perkataan mulia adalah perkataan yang diucapkan oleh komunikator dengan baik, penghargaan dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara atau komunikasi. Nah, komunikatornya adalah pendekatan akhlak mulia berdasarkan kesantunan, kelembutan, sopan santun. Mengungkapkan kata-kata dengan baik dan penuh hikmah dengan tidak menggurui atau percakapan yang berapi-api sehingga menyakiti komunikasi yang lebih tua. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa qaulan kariman itu yang dengan yang mulia, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan tata krama yang sesuai dengan kadarnya. Misalkan dengan orang yang lebih tua, dalam penyampaiannya kita harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan akhlak-akhlak keislaman. Mungkin itu dari kami mengenai dakwah persuasif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.